Teman-teman mungkin beberapa di antara kita berpikir ya, bagaimana mungkin orang Israel hanya dalam waktu 3 bulan saja setelah keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib, setelah melihat tulah-tulah yang ditimpakan Allah kepada Mesir dan dibawa keluar dari Mesir dengan cara membelah laut, sesuatu yang gak pernah terjadi dimanapun di dunia, bisa-bisanya minta kepada Harun untuk membuatkan bagi mereka Allah baru berupa patung anak lembu emas. Tapi sebenarnya yang diminta oleh orang Israel ini bukan pengganti Allah, bukan pengganti Yahweh. Mereka bahkan tetap mengakui bahwa Yahweh lah Allah mereka, sesembahan mereka. Mereka berkata, "Hai orang Israel, lihatlah Allahmu, Yahweh, yang membawa engkau keluar dari Mesir." Tapi mereka berkata kepada Harun begini, "Buatlah bagi kami suatu Allah, karena Musa, orang yang membawa kami keluar dari Mesir ini, kami nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Sudah 40 hari nggak turun-turun dari Gunung Sinai. Mungkin mati kali di sana." Jadi mereka minta kepada Harun untuk membuat pengganti Musa. Dan yang dibuat Harun adalah patung anak lembu emas. Teman-teman, kenapa mereka minta pengganti Musa? Musa mewakili Allah yang sangat asing dengan mereka. Kita ingat ya bahwa orang Israel ini 400 tahun tinggal di Mesir. Dan mereka melihat orang Mesir dengan semua allahnya, dewa-dewanya gitu. Allah-Allah Mesir itu umumnya disimbolkan dengan manusia yang berkepala binatang. Ada yang berkepala ular, ada yang berkepala burung nasar, ada yang berkepala burung hantu, dan sebagainya. Yang mereka lihat Allah itu seperti itu. Sekarang mereka diperkenalkan kepada Allah baru, yaitu Yahweh, yang sangat berbeda dengan Allah yang mereka ngerti selama ini. Dia nggak kelihatan, tidak berwujud, dia menggelegar dari langit, menurunkan api di atas gunung gitu ya. Orang-orang Israel diliputi awan yang kelam, langit yang gelap, petir menyambar-nyambar. Wah, mereka takut sekali melihat Allah yang demikian. Nggak seperti Allah-Allah di Mesir. Maka mereka minta kepada Harun, "Tolong buatkan bagi kami suatu mediator, satu perantara antara kami dengan Allah, Elohim yang baru, makhluk ilahi yang baru, sebagai perantara antara manusia dengan Yahweh, tapi dalam wujud yang mereka mau. Sesuai dengan wujud yang mereka kenal." Dan Harun membuat patung anak lembu emas. Teman-teman, ini merupakan satu gambaran Allah seperti apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh orang Israel. Yang pertama, mereka menghendaki Allah yang tidak lebih besar dari mereka. Karena binatang ya, lembu itu, semua binatang seganas apapun bisa ditaklukkan oleh manusia. Jadi mereka ingin Allah yang tidak lebih besar dari mereka. Mereka ingin Allah yang di bawah mereka. Sedangkan Allah yang diperkenalkan oleh Musa jauh di atas mereka, jauh lebih besar dari mereka, jauh melebihi mereka. Orang Israel mau anak lembu emas ini mewakili satu Allah yang derajatnya di bawah mereka. Kemudian juga mereka ingin Allah yang nggak ngatur-ngatur mereka, membebaskan mereka untuk hidup semaunya. Karena Allah yang diwakili oleh patung anak lembu emas ini nggak bisa berfirman. Dia diam saja. Dia nggak akan protes apapun yang dilakukan orang Israel. Sedangkan Allah yang diwakili oleh Musa ini menuntut standar hidup yang tinggi sekali dari orang Israel. Dia ingin orang Israel hidupnya kudus. Dia ingin orang Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dia melarang orang Israel berbuat hal-hal yang menurut dia itu nggak pantas gitu. Pokoknya dia banyak berfirman, banyak menuntut, dan orang Israel ingin Allah yang akan membiarkan mereka berbuat sekehendak hati mereka. Mereka juga tidak mau Allah yang memegang kendali atas hidup mereka. Mereka maunya Allah yang bisa dikendalikan oleh mereka. Cukup berikan persembahan, sesajen, puji-pujian sesuai yang dia suka, beres. Allah itu akan nurut, menjawab doa-doa mereka, mengabulkan apapun yang mereka minta. Itu yang diinginkan oleh orang Israel. Kita harus introspeksi diri, teman-teman. Selama ini di dalam pikiran kita, Allah itu seperti apa? Apakah seperti yang dilakukan orang Israel ini? Seperti yang mereka harapkan? Banyak orang Kristen hidup semaunya, lalu pas hari Minggu update status, ya
Ayat-ayat Alkitab, Tuhan adalah pembelaku, Tuhan akan memberi kemenangan bagiku. Kata siapa? Kalau benar Tuhan adalah Tuhan, dari kata Tuhan, teman-teman, ya, bos kita, pimpinan kita, atasan kita, yang harus kita turuti, dia berhak menuntut kita untuk hidup sesuai yang dia inginkan. Dia berhak menuntut pengabdian penuh dari kita, dia berhak. Tapi kalau Tuhan yang ada dalam pikiran kita kecil, ya kita akan hidup semau kita aja. Nanti gampanglah urusan Tuhan. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya pelayanan. Seperti itu aja. Itu bukan Tuhan. Itu anak lembu emas. Bagaimana supaya kita tahu Tuhan yang benar itu seperti apa? Kita harus lihat firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan mewahyukan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menceritakan kepada kita seperti apa Dia. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini. Oh, ternyata Tuhan itu seperti ini. Jadi kita nggak salah dan nggak membuat Tuhan-Tuhanan di dalam pikiran kita, teman-teman. Tapi kita menyembah Tuhan yang benar. Sekali lagi, ayo introspeksi diri. Dan kalau memang selama ini kita keliru, kalau selama ini memang kita menyembah Tuhan buatan pikiran kita sendiri, mari kita bertobat.